Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Adik-adik, pagi hari ini kalian ditemani dengan Kak Gina dan juga Kevin. Kakak berharap kalian semua di rumah tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat. Dan tetap apa, Kevin? Bersuka cita. Kalau bersuka citanya gimana, Kevin? Bahasa bersuka cita gimana bersuka citanya? Bersuka cita. Dengan senyuman. Yeay. Yuk kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita gerakan badan kita bertepuk tangan ya adik. Ayo berdiri ya. Gerakan badannya. Kita bertepuk tangan. Selamat sore bagi nama Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. 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 Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Amin. Haleluya. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji nama Tuhan karena Tuhan telah lahir bagi kita semua. Tuhan Allah kami perisai setiap kehidupan kami. Kasih-Mu begitu melimpah dan berlimpah. Hingga anak-anak-Mu boleh ada sampai saat ini.
Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kami ingin memuji Engkau, kami bersuka cita bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kelahiran-Mu Tuhan Yesus yang menyelamatkan setiap kami Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang tahu kalau bulan Desember ini bulannya apa, Vin? Hari apa, Vin? Hari Tuhan. Hari apa? Hari Natal. Hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan dari pulau dan benua. Firman Tuhan, kita sama-sama kita akan berdoa dan kita angkat pujian, sembah dan puji Dia. Sembah
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kak Ina ucapkan juga selamat hari Natal. Semoga damai sukacita Natal selalu bersama-sama dengan kita semua. Ya, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini Kak Ina terngiang-ngiang terus dengan lagu Hati Senang, Hati Senang, Hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Terngiang-ngiang terus sama lagu itu. Apa sih yang membuat hati kita senang? Yang membuat hati kita senang kalau dapat hadiah, kalau dapat nilai bagus, kalau dipuji, kalau apalagi ya, kalau ulang tahun, kalau liburan, kalau jalan-jalan, kalau banyak yang membuat hati kita senang. Tapi tahukah kalian apa yang membuat hati Tuhan senang? Yang membuat Tuhan senang 3 hal yang tadi. Bersukacita selalu, kita berdoa senantiasa, dan kita mengucap syukur dalam segala perkara, dalam segala hal yang kita terima, yang kita alami setiap hari. Nih, ada di 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, dan 18. Yuk kita buka Alkitabnya. Udah siap Alkitabnya? 1 Tesalonika 5, siap ya Alkitabnya ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, dan 18 ya. Kita baca sama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, dan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perhatikan kata-kata ini ya. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi siapa? Bagi kamu. Jadi bagi adik-adik dan bagi kakak, bagi kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, 3 hal ini Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita bersukacita selalu, kita berdoa senantiasa, dan kita mengucap syukur dalam segala hal. Ya, bersukacita senantiasa, berdoa, dan mengucap syukur dalam segala perkara. Bukan hanya dalam hal-hal yang baik yang kita anggap baik. Bukan hanya dalam hal-hal yang kita anggap baik kita mengucap syukur, tapi dalam segala perkara. Karena apa? Karena meskipun hal itu terlihat buruk bagi kita, tapi itu baik untuk kita. Kalian ingat gak kisah tentang tukang tempe? Ada yang udah pernah dengar? Kisah tentang tukang tempe yang setiap hari berjualan tempe ke kota. Nah, dia memanggul tempenya, bawa tempe banyak-banyak. Nah, setiap hari dia naik angkot untuk menuju kota, sambil bawa tempenya untuk dijual di kota. Nah, bikin tempe kan gak gampang ya, gak 5 menit, 10 menit, 1 jam langsung jadi. Tapi kan harus menunggu beberapa hari. Ada proses untuk dari kacang menjadi tempe. Nah, tempenya sudah jadi, sudah siap dijual. Pedagang tempenya sudah siap-siap untuk berjualan ke kota. Pedagang tempenya sudah berdoa, Tuhan Yesus tolong berkati dagangan saya ini. Hari ini saya mau dagang ke kota, berkati supaya laris manis dagangannya. Dan amin, dia berangkat. Siap-siap dia berangkat. Nah, satu kali waktu dia berangkat, dia terpleset. Jatuh. Tempenya tumpah semua, masuk ke sungai. Sebagian masuk ke sungai, sebagian masuk ke sawah. Wah, udah berantakan semua tempe-tempenya dan gak bisa dijual. Pedagang tempenya senang, mengucap syukur.
Enggak, pedagang tempenya marah-marah. Sampai ke rumah, marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih? Kan aku sudah berdoa, aku ini berusaha, aku ini bekerja, aku sudah berdoa minta diberkati. Hari ini malah kesialan yang saya dapatkan. Semua tempenya jatuh, semua tempenya hanyut, dan semua tempenya tidak bisa dijual. Dan hari ini saya tidak dapat uang. Marah sama Tuhan. Nah, seharian itu pedagang tempenya kesel, marah sama Tuhan karena tidak bisa menjual tempenya hari ini dan tidak dapat uang. Nah, tapi dia dapat berita sore harinya bahwa kendaraan yang biasa dia pakai untuk pergi ke kota mengalami kecelakaan. Persis angkot yang itu dan jam yang itu, ya kira-kira dia jam yang itulah dia akan pakai angkot itu, dia akan pakai kendaraan itu. Dan mendengar berita itu, pedagang tempe langsung cepat-cepat memohon ampun kepada Tuhan, berdoa, ya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tuhan, saya sudah marah-marah sama Tuhan, padahal Tuhan sudah meluputkan saya dari maut. Tuhan, ampuni saya. Tuhan, saya mengucap syukur karena Tuhan masih melindungi saya, masih memberkati saya, masih menolong saya untuk luput dari maut. Terima kasih Tuhan, ampuni saya, Tuhan, ampuni saya. Nah, pedagang tempenya memohon ampun, berdoa, dan mengucap syukur karena Tuhan ternyata meluputkan dia dari maut, dari kecelakaan, dengan menumpahkan semua tempe-tempenya pada hari itu. Nah, kalau kita tetap berada dalam Tuhan, melakukan yang benar di hadapan Tuhan, dan tidak melakukan hal yang buruk, yang tidak menyakiti hati Tuhan, tetapi kita menghadapi suatu tantangan, satu hal yang kita anggap buruk, kita jangan buru-buru marah sama Tuhan. Kita jangan buru-buru, Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Saya kan sudah melakukan yang baik. Siapa tahu Tuhan sedang melakukan hal yang lebih besar, hal yang baik yang kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Ya, seperti tukang tempe tadi. Nah, makanya itu kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Baik itu hal yang baik, tentu saja kalau hal yang baik kita pasti otomatis mengucap syukur, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan, Tuhan baik buat saya. Tapi juga akan hal-hal yang kita anggap tidak baik, kita anggap hal yang buruk, karena kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, susah gak sih untuk mengucap syukur? Mudah Kak, kalau hal itu baik, kalau hal itu menyenangkan hati kita. Tapi kalau hal itu membuat kita sedih, membuat kita susah, seperti kisah tukang tempe tadi, ya susah sih Kak. Tapi Tuhan Yesus mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Karena dengan mengucap syukur dengan segala hal, berarti kita beriman, yakin bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita ada dalam rancangan Tuhan, ada dalam genggaman tangan Tuhan. Rencana yang Tuhan berikan kepada kita, rancangan yang Tuhan berikan kepada kita adalah rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Itu kita imani, itu kita amini dalam kehidupan kita, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kita, bukan hal yang buruk. Makanya kita perlu mengucap syukur selalu sebagai bentuk bahwa kita itu benar-benar percaya kepada Tuhan, benar-benar yakin bahwa hanya hal yang baik yang Tuhan mau berikan kepada kita semua. Ya, ingat ya 3 hal ini: bersukacita senantiasa, berdoa, dan mengucap syukur dalam segala perkara. Dalam segala perkara kita harus mengucapkan syukur. Mengucapkan syukur bukan hanya kalau kita melihat sesuatu yang besar, tapi hal-hal yang kecil juga kita perlu mengucap syukur. Seperti kita bisa bangun pagi, bisa menghirup udara segar, masih bisa bergerak dengan enak, dengan lincah, ya. Dan terlebih lagi kita mengucap syukur karena kita memiliki
Kristus. Karena Kristus sudah lahir di muka bumi. Karena Kristus sudah menjadi manusia. Dan karena Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk pesta pora, bukan untuk gengsi-gengsian, bukan untuk gaya-gayaan, tapi Tuhan Yesus dari sorga turun ke dunia, turun ke bumi untuk mati di atas kayu salib menggantikan kita, untuk menebus dosa kita. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia itu harus kita syukuri, harus kita syukuri. Ingat ya, harus kita syukuri. Kristus datang ke dalam dunia itu kita harus mensyukurinya. Karena kalau Kristus tidak pernah datang ke dunia, karena kalau Kristus tidak pernah lahir di dunia, bagaimana caranya Yesus bisa mati sebagai manusia di atas kayu salib? Ya, karena itu kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Bersyukurlah dalam segala hal. Ayat hafalan kita 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ingat ya. Yuk, kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah diingatkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur untuk hal-hal yang baik dan hal-hal yang kami anggap tidak baik dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan selalu merancangkan yang baik bagi kami. Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan memberikan masa depan yang indah. Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terutama kami mengucap syukur buat Kristus yang sudah lahir di tengah-tengah dunia ini. Kristus Yesus yang sudah datang ke dalam dunia ini untuk menebus kami semua, untuk mati di atas kayu salib. Kami mengucap syukur untuk rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih dan mengucap syukur untuk segala hal yang kami terima, untuk segala hal yang kami alami dalam sepanjang kehidupan kami yang telah lalu dan sepanjang kehidupan kami yang akan datang, yang penuh pengharapan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu dan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat Natal.